Usai viral di sejumlah platform media sosial, sebuah video gelaran musik dangdut tanpa kepatuhan protokol kesehatan di saat pemberlakuan PPKM yang diduga digelar oleh anak kepala desa, kini masuk ranah kepolisian. Hingga kini sekitar 11 saksi telah dimintai keterangan. Seperti inilah suasana gelaran musik dangdut yang diprakasai oleh anak kepala desa untuk merayakan peresmian sebuah kafe di Desa Gading, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Yang sontak menjadi perbincangan netizen di Kabupaten Malang dikarenakan ironisnya aparatur desa sendiri yang malah melanggar aturan PPKM. Nampak dalam video tersebut sejumlah orang tanpa mengenakan masker asik bergoyang dan bernyanyi tanpa mematuhi peraturan yang diterapkan selama pemberlakuan PPKM. Kini polisi pun telah memeriksa sekitar 11 saksi dalam kasus yang viral ini, yaitu penyelenggara acara bernama Yesi termasuk sang ayah Suwito, sang ayah yang merupakan kepala desa tersebut. Menurut AKP Doni C. Baralangi, Kasat Reskrim Polres Malang, pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara. Sembari menunggu hasil pemeriksaan dan koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Inspektorat Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19. Pihak kepolisian akan melakukan tes swab kepada orang yang menghadiri acara anak kepala desa ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa ada dugaan kegiatan keramaian masyarakat yang tanpa izin di Desa Gading, Kecamatan Bululawang, dan itu beritanya viral di media sosial Facebook. Perkiraan kejadian tersebut itu pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 19 malam. Namun kami mendapatkan informasi tersebut itu pada tanggal 4 Agustus keesokan harinya. Setelah berita tersebut viral, kami dari Polres Malang segera menindaklanjuti berita viral tersebut dengan mendatangi TKP, melakukan olah TKP, mengecek saksi-saksi di sekitaran TKP. Seperti apa peristiwa yang terjadi atau sedang dilakukan pada saat itu di TKP tersebut. Hasil pemeriksaan dan keterangan dari saksi-saksi di sekitaran TKP dan hasil olah TKP oleh penyidik itu menyatakan bahwa ada kegiatan kerumunan masyarakat di TKP tersebut, di mana kerumunan tersebut terjadi dikarenakan adanya acara pembukaan kafe, yang dimana pemilik kafe dalam hal ini adalah penyelenggara daripada kegiatan pembukaan kafe tersebut. Selanjutnya dia mengundang perwakilan komunitas masyarakat untuk hadir, dan di situ kegiatannya ada orkes dangdut dan juga ada kegiatan tambahan lain. Dalam hal ini menyanyi dan juga ada kegiatan lomba-lomba lain yang dilakukan di yang ada pada saat kegiatan tersebut. Yanto Yancong melaporkan. Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Malang Raya menggelar rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 yang dipimpin langsung Gubernur, Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Rakor ini dilakukan setelah adanya sorotan dari Menko Marves terkait penanganan COVID-19 di Malang Raya yang dinilai lamban. Rakor terkait penanganan COVID-19 di Malang Raya ini digelar di Gedung Geraha Wiyata Praja, milik Provinsi Jatim di Jalan Kawi, Kota Malang. 3 kepala daerah di Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, Bupati Malang, Kapolres dan TNI Komandan Kodim di Malang Raya. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto, serta Sekdaprop Jatim Heru Cahyono. Rapat tersebut mengevaluasi penanganan COVID-19 yang disoroti oleh Menko Marves karena dinilai kurang maksimal dalam penanganan COVID-19. Usai rapat bersama, Forkopimda Jatim dengan Forkopimda Malang Raya, rapat koordinasi lebih kecil tingkat Malang Raya, Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Irwan Subekti, yang memimpin Rakor Malang Raya mengatakan bahwa terkait penanganan COVID di Malang Raya ini, Malang Raya diminta melakukan perbaikan dan percepatan dengan menyamakan persepsi agar kekurangan segera tercapai. Poin-poin 3T dan 3M akan dilakukan percepatan. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun melihat hasil yang belum maksimal, maka akan lebih ditekankan penguatan tracing. Dari 1:4 yang telah dilakukan, akan dimaksimalkan menjadi 1:15,
dengan lebih melibatkan banyak unsur yang akan terlibat. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Malang Raya ini, Malang Raya masih dinilai perlu mendapat perhatian khusus dari unsur pimpinan, utamanya adalah Menko Marves. Oleh karena itu, pada hari ini Gubernur, Pangdam, Kapolda, unsur pimpinan di Malang Raya menyamakan persepsi dan menyiapkan langkah-langkah ke depan sehingga unsur-unsur yang menjadi perhatian ini dapat kita selesaikan dalam beberapa hari ke depan. Ini tidak terlepas dari PPKM, mulai dari 3M itu sendiri, kemudian 3T, termasuk vaksinasi yang dilaksanakan secara harian maupun serbuan di wilayah Jawa Timur, utamanya adalah di Malang Raya ini. Kita sudah mengevaluasi, dari Bapak Kapolda tadi menyampaikan kita sudah berupaya semaksimal mungkin dari hari ke hari sampai dengan sekarang, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi sehingga ke depan ini langkah-langkah atau tindakan yang kita kerjakan lebih efektif dan efisien sehingga tidak berlarut dalam penanganannya. Sementara itu, Wali Kota Malang menambahkan terkait dengan updating data pasca kasus meningkat Kota Malang 0, sehingga pada saat turun justru kasusnya tinggi. Dengan rakor ini, adanya kecocokan data, sehingga penanganan kasus di Malang Raya dapat tertangani dengan baik. Berbagai perbaikan dan percepatan ini juga akan ditunjang dengan vaksinasi yang semakin masif, khususnya menjelang kedatangan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan ke Malang pada hari Jumat mendatang. Ada beberapa hal yang insya Allah akan kami siapkan berkaitan dengan updating data. Ya. Jadi updating data itu ada fluktuasi kan. Jadi pas muncak-muncaknya ini 0. Ya. Akhirnya akumulasi dari itu sehingga positif rate-nya nambah. Nambahnya tinggi ketika yang lain turun. Ya. Nah ini kan menjadi perhatian. Sekarang kan mestinya kan sudah turun semua, tapi nah ini akumulasi dari yang kemarin nambah pas puncak-puncaknya. Yang kedua berkaitan dengan tingkat kesembuhan. Ya. Di Kota Malang itu punya tabungan 1.472-78 yang sembuh tapi belum terlaporkan. Ini akan menambah berapa nanti mortality rate kita semakin tinggi, jadi tingkat kesembuhan kita tinggi. Fatality rate seperti hari ini kok tambah sekian ya, karena kemarin kan 0000 gitu yang meninggal, padahal existingnya kemarin kan ada, pas muncak-muncaknya kok 00. Sama halnya dengan kemarin pas positif rate-nya ya, hari ini kok nambahnya tinggi 30, padahal existingnya saat ini tidak. Simon Alfredo melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi atau PT KAI Daob 8 Surabaya membatasi perjalanan bagi calon penumpang anak berusia 12 tahun ke bawah. Pembatasan calon penumpang bagi anak usia 12 tahun diberlakukan setelah adanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Pembatasan perjalanan bagi calon penumpang usia 12 tahun ke bawah diberlakukan setelah adanya surat edaran dari Kementerian Perhubungan RI nomor 58 tahun 2021. Pembatasan penumpang bagi anak-anak ini dimulai sejak tanggal kembali diperpanjangnya PPKM darurat hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Manajer Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya mengatakan, dalam rangka mendukung perpanjangan PPKM darurat, PT KAI DAOP 8 Surabaya membatasi penumpang anak-anak. Bagi anak yang melakukan perjalanan penting harus membawa surat keterangan dari kelurahan dan sekolah. Selain itu, bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan penting, diwajibkan melakukan swab PCR dan antigen dengan hasil negatif COVID-19. Sementara itu, bagi penumpang dewasa yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api, diwajibkan menunjukkan surat keterangan telah melakukan vaksin minimal 1 kali. Di masa perpanjangan PPKM tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2021, PT KAI Daob 8 Surabaya kembali menyesuaikan aturan-aturan terhadap syarat-syarat melakukan perjalanan di masa tersebut. Di masa tersebut, penumpang dengan usia 12 tahun ke bawah kami batasi untuk melakukan perjalanan sesuai dengan surat edaran nomor 58 dari Kementerian Perhubungan. Penumpang atau pelanggan KAI di usia 12 tahun ke bawah, jika memang urgent dan harus melakukan perjalanan,
diwajibkan untuk melengkapi dengan surat keterangan baik itu dari kelurahan ataupun sekolahan yang menyatakan bahwa dia itu harus melakukan perjalanan untuk keperluan ujian di masa PPKM ini. Di samping itu juga pelanggan KAI harus melakukan tes PCR ataupun antigen. Untuk PCR 2 kali 24 jam sebelum dia melakukan perjalanan, antigen 1 kali 24 jam dengan hasil negatif, dan juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama kepada petugas yang melakukan proses verifikasi di stasiun keberangkatan. Ziman Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Setelah dibukanya kembali penyekatan di jalan penghubung Sumber Sekar Dau Kabupaten Malang dan Junrejo Kota Batu, jalan alternatif menuju Gang Siran Junrejo kembali sepi pengguna. Tidak hanya itu, kondisi jalan yang belum ada perbaikan membuat pengendara enggan melintas. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Sumber Sekar Dau menuju Gang Siran Junrejo Batu yang sempat ramai dan menjadi perlintasan roda 2 dan 4 pada saat pemberlakuan PPKM yang berdampak pada penutupan badan jalan di gerbang batas penghubung Kabupaten Malang dan Kota Batu. Jalan sepanjang kurang lebih 100 meteran ini sudah cukup lama mengalami kerusakan, tetapi masih belum tersentuh perbaikan sehingga pengendara malas melintas dan jalan menjadi sepi pengguna. Sebenarnya akses jalan ini dulu ramai dilintasi pada kondisi jalan masih baik dan seiring waktu berjalan, jalan mengalami kerusakan sampai sekarang dan masih menunggu perbaikan. Menurut salah seorang pengendara yang melintas mengungkapkan ketidaknyamanannya ketika melintas, terlebih jalan sebagian sudah berdebu. Tapi saat dilalui truk gitu. Untuk pengendara roda 2 gimana? Lewatnya kan agak sulit kayak gini ya? Agak sulit juga. Agak sulit Pak ya? Iya. Ini apalagi kalau sudah kemarau gini Pak ya, debunya juga. Jadi baru pertama kali lewat ini? Baru pertama. Oh, Pak, harapannya sebagai warga masyarakat gimana sebagai pengguna jalan? Lihat kondisi jalan seperti harapannya Pak? Perbaiki aja lah Pak. Baik ya. Sementara itu di jalan utama penghubung Dau Kabupaten Malang dan Junrejo Batu, arus kendaraan yang melintas sudah ramai karena penyekatan sudah dibuka walaupun baru setengah lebar jalan. Iwan Hikmawan melaporkan. Permintaan bunga mawar untuk pengiriman keluar kota mengalami peningkatan dibandingkan pada awal PPKM darurat. Saat ini permintaan bunga di kisaran 35%. Untuk sementara produksi bunga di tingkat petani juga berkurang. Para petani dan pedagang bunga berharap semoga tidak ada perpanjangan PPKM sehingga permintaan bunga bisa semakin meningkat. Beginilah yang dirasakan oleh para petani di kawasan Gunung Sari, Kota Batu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sampai PPKM level 4 ini sudah lebih dari 1 bulan, yang berdampak pada anjloknya permintaan dan juga kiriman keluar kota. Padahal para petani bunga ini sudah cukup lama terdampak sejak awal pandemi sampai sekarang, di mana tidak sedikit lahan pertanian bunga yang berubah menjadi lahan sayuran akibat permintaan tidak ada. Saat ini pada perpanjangan PPKM level 4 dan sudah mulai ada sedikit kelonggaran untuk berbagai aktivitas, walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan, permintaan dan kiriman bunga ada peningkatan khususnya pada bulan besar. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang bunga menjelaskan, kenaikan permintaan terjadi pada saat memasuki bulan besar dan banyak pernikahan berlangsung. Kiriman untuk bunga mawar ini ada kenaikan untuk ke Jakarta, sementara harga relatif stabil. Di lokasi terlihat stok bunga yang dipotong menyesuaikan dengan pesanan berbeda dengan pada kondisi normal yang tiba-tiba ada pesanan dadakan. Sementara untuk produksi bunga yang dihasilkan di tingkat petani juga mengalami penurunan. Permintaan mawar agak turun lagi ini. Kemarin kan memang momennya momen hari besar. Ya. Besar banyak momen, tapi kan momennya memang harus prokes itu Pak. Ya, ya. Momennya mau ada tapi cuma wedding sama akad nikah. Oh ya. Tapi nggak begitu. Seumpama permintaan 1.000, Ya. tapi turun jadi 300 lah. Jadi kan turun hampir 30-35%. Ya. Untuk saat ini, sekarang ini? Untuk saat ini masih ada 35%-an lah. Ya masih Pak ya, masih bisa. Tapi nggak sampai 50% ini. Nggak sama. Tapi untungnya Ya. produksi barangnya berkurang gratis. Untuk mawar. Di anunya di lapangan. Di lapangannya. Oh gitu. Di tanahnya. Ya, ya. Lahannya. Ya. Turun gratis. Oh ya. Untungnya ada itu dari apa ya? Ada hikmahnya. Ya, ya. Ada hikmahnya begitu barang turun gratis. Ya. Kan agak sepi lagi ini. Ya. Dan kemarin memang agak ramai itu memang momennya momen ada hari besar itu Pak. Ya.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tetap semangat dalam menjaga tradisi ngudek jenang bersama dalam rangka selamatan sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan dari Sang Pencipta di tengah pandemi COVID-19. Selain untuk memperingati bulan Suro, juga sebagai rangkaian selamatan desa agar dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi jenang suro yang dilakukan warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019, sebelum adanya pandemi COVID-19, tradisi jenang suro yang dirangkai dengan selamatan desa dilakukan secara meriah dengan melibatkan hampir seluruh warga desa di lingkungan masing-masing. Tahun ini dilaksanakan secara terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah atau PPKM level 4. Tradisi jenang suro dilakukan di sejumlah tempat guna mengurangi kerumunan warga. Setidaknya ada 2 lokasi yang dijadikan tempat untuk membuat jenang, yaitu di halaman Balai Desa Tulungrejo dan di lokasi Bon Desa Tulungrejo. Jenang suro yang dilakukan sebagai uri-uri budaya yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun ini bukan semata untuk mengharap keselamatan, tapi warga berharap terciptanya kerukunan antar warga dan umat beragama lebih terjalin. Kepala Desa Tulungrejo, Sulyono, mengatakan puluhan warga berkumpul mengaduk secara bergantian di atas 5 wajan besar berukuran 1,35 meter. Mereka membuat 200 kg jenang. Ngudek jenang ini menjadi tradisi yang selalu dilakukan warga untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta keguyupan di desa ini. Terpenting sebagai ucapan syukur kepada Sang Pencipta dan memohon keselamatan, dijauhkan dari semua penyakit terlebih di masa pandemi COVID-19. Sulyono menambahkan, ngudek jenang yang dalam bahasa Indonesia berarti mengaduk jenang merupakan tradisi masyarakat Desa Tulungrejo dahulu kala. Ada filosofi dari ngudek jenang ini, yakni seberat-berat mengaduk jenang itu akan menjadi ringan. Karena jenang itu harus dimatangkan dengan sekuat tenaga kita secara bersama, dari situlah terciptanya keguyupan. Kegiatan jenang ini sebenarnya kan sudah dilakukan turun-temurun, sehingga Desa Tulungrejo ini wajib melestarikan. Nah, sehubungan dengan selamat desa, karena Desa Tulungrejo itu kebiasaan kami adalah jenang seperti ini. Berhubung ini PPKM, kami cukup melakukan seremonial bentuk itu aja. Kalau yang di masyarakat ya kelompok-kelompok seperti itu. Sehingga setelah desa ini melakukan, disusul dusun-dusun lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merekatkan atau tali silaturahmi, untuk saling gotong royong. Biasanya cuma itu saja, nggak ada falsafah lain. Yanto Yancong melaporkan.